Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 26 November 2020, kabar baik firman Tuhan akan menyapa kita dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesudah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang serupa. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sebanyak 3 kali pula Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan setiap kali Petrus menjawab, maka Yesus juga memberikan kalimat imperatif kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, demikian juga Petrus sebagai rasul dan sebagai gembala menuliskan suratnya kepada para pendatang, kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, kemudian di Asia Kecil sampai ke Bitinia. Secara khusus saudaraku, nasihat melalui surat yang disampaikannya, dituliskannya kepada para penatua. Nasihat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, isinya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Ketika kita membaca di 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2 itu, dikatakan di sana, aku menasihatkan kepada para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Apa yang pernah disampaikan Yesus kepada Simon Petrus, saudara, itu pula lah yang disampaikannya kepada para penatua. Apa yang pernah diperintahkan oleh Yesus kepada Simon Petrus, muridnya itu, sebagai rasul dia juga meneruskan itu kepada jemaat-jemaat yang disebutkan tadi di atas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nasihat ini disampaikan supaya para penatua itu bisa melayani tidak karena terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Supaya mereka jangan mau mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi baiklah dengan pengabdian diri. Supaya mereka janganlah memerintah, tetapi hendaknya mereka menjadi teladan. Petrus hendak mengatakan bahwa baiklah para penatua itu melayani dengan mengikuti karakter Kristus. Saudara, lalu kapankah pelayanan itu dilakukan? Apakah sesaat? Apakah dalam situasi dan konteks tertentu? Apakah hanya ketika dibutuhkan? Jawabannya adalah sepanjang Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih ada, hidup kita harus menjadi pelayanan kita. Hidupmu harus menjadi pelayananmu. Jika kita dengan setia melayani Tuhan, saudaraku, maka nas kita berkata pada hari ini, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pertanyaannya adalah, kapankah Gembala Agung itu datang? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi yang pasti, dia akan datang. Lantas apa yang harus dilakukan? Tetaplah dan teruslah melayani sampai kedatangan Kristus kelak. Sebab hidup kita ini adalah milik Tuhan. Adakah upah bagi mereka yang setia dengan panggilannya untuk melayani saudara? Ada. Upahnya bukanlah sesaat. Upahnya bukanlah upah duniawi.
upahnya adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan, saudaraku, adalah kehidupan yang kekal, surga yang tidak dapat layu. Saudara yang terkasih, semua kita terpanggil menjadi gembala. Gembala di tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, gembala tahbisan, gembala di tengah keluarga sebagai orang tua, gembala dalam tugas dan tanggung jawab kita, mungkin dalam studi, mungkin di dalam pekerjaan. Maka kita semua, saudaraku, diberi nasihat untuk melayani dan merendahkan diri antara seorang terhadap yang lain. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, janganlah karena terpaksa, janganlah kita pula untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi hendaklah menjadi teladan dalam segala hal. Upahnya, saudaraku, amat besar. Mahkota kehidupan kekal akan menjadi bagiannya. Kesetiaan, kerendahan hati, melayani dengan sungguh-sungguh harus menjadi pilihan hidup yang tidak boleh ditawar-tawar, baik tua maupun muda. Mari tunaikan tugas dan tanggung jawab kita sampai kedatangan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kiranya kita boleh menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena waktu pemberian Tuhan adalah anugerah supaya kami pakai dalam kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebab ketika Gembala Agung itu datang, maka orang-orang akan dihakimi. Setiap orang yang setia akan mendapat mahkota kehidupan yang tidak akan pernah layu. Biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan. Ingatkanlah kami dalam setiap rutinitas, kegiatan, profesi, apapun yang kami lakukan, menjadi pelayan-pelayan yang merendahkan hati, merendahkan pikiran kami, dan menjadikan Yesus sebagai gembala kami, dan kami diberangkatkan menjadi gembala dalam setiap kegiatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.